Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang mau mengingat kepada insan yang paling termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang pernah mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku kepada umatku. Sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai insan yang mulia, wahai insan yang utama, umatmu yang manakah yang akan mendapatkan syafaatmu? Apakah mereka yang selalu mengingatmu? Apakah mereka yang selalu memperbanyak ibadah kepada Allah? Apakah mereka-mereka yang selalu menjadikan diri mereka di masjid-masjid Allah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya syafaati li ahlil kabairi min ummati. Aku akan berikan syafaatku kepada umat-umatku yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Subhanallah. Bahkan kepada mereka-mereka yang selalu berbuat dosa besar, Rasulullah masih akan ingat kepada kalian. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melupakan mereka yang rajin beribadah, akan tetapi al-aulawi, sesuatu yang lebih, ketika seseorang yang rajin bermaksiat pun akan mendapat syafaat dari Rasulullah, apalagi orang yang selalu mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa besar dari umatku sallallahu alaihi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi yang utama, nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebagian hadis dikatakan, falaulahu ma khalaqtuk wala khalaqtu ardan wala samaa. Kalau bukan karena Muhammad, Rasulullah berkata kepada Nabi Allah Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, wahai Adam, maka aku tidak akan ciptakan engkau dan aku tidak ciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Berarti adanya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan cahaya Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, apakah engkau tahu makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Jabir, sesungguhnya Allah pertama kali menciptakan makhluk adalah nur Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ma'asyiral hadirin, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu mereka banyak sekali mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, Habib akan ceritakan sedikit apa yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Jika salah seorang di antara mereka kena najis kakinya, umat zaman dahulu itu harus dipotong kakinya. Umat zaman dahulu kalau terkena najis kakinya harus dipotong. Kalau di dalam salat tangannya ada najis, tangannya harus dipotong. Tapi umat Nabi Muhammad tinggal dibilas dengan air. Umat-umat zaman terdahulu kalau dia melakukan maksiat di malam hari, di pagi hari di depan rumahnya sudah tertulis, Fulan bin Fulan tadi malam habis minum minuman keras. Fulan bin Fulan tadi malam habis melakukan berzina. Fulan bin Fulan tadi malam habis berbohong kepada Fulan bin Fulan. Tertulis, terpampang di depan rumahnya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dosa, dia meminta taubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan taubat kepada orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah kepada al-mujahirun, kepada mereka yang terang-terangan ketika bermaksiat kepada Allah. Senang kalau sudah bermaksiat kepada Allah, dia bagi tahu kepada teman-temannya yang lain, oh tadi malam saya bermaksiat, padahal Allah sudah tutupi.
Berbeza dengan umat-umat zaman dahulu yang memang Allah Subhanahu wa taala yafdahum. Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka. Akan tetapi umat Rasulullah ketika mereka berlaku maksiat Allah tutupi, akan tapi mereka sendiri yang terkadang membuka maksiat tersebut. Maka Allah paling marah kepada mujahirun. Mereka-mereka ini yang berbangga ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.